Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada saudara-saudaraku dan teman-temanku semuanya, baik yang dekat maupun yang jauh, yang dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, yang dari Papua, mungkin ada ya. Semoga pada hari ini teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman semuanya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan dan tentunya sesuai dengan pengalaman saya ya. Dan didasari dengan suatu perhitungan teman-teman semuanya, dan ini bisa dijadikan suatu inspirasi untuk teman-teman semuanya ya. Bahwasanya hal yang sudah saya praktekkan insya Allah akan saya utarakan untuk teman-teman semuanya. Ya insya Allah ini menjadikan suatu manfaat lah untuk teman-teman semuanya. Seperti itu ya. Saya ucapkan salam kenal untuk teman-teman dan saudara-saudaraku yang baru gabung dalam channel YouTube ini. Semoga teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya mendapatkan manfaatnya dari apa yang akan saya jelaskan dan tentunya video-video yang lalu yang telah saya buat. Semoga teman-teman semuanya mempelajari ya. Nah, saran dari saya itu teman-teman semuanya pelajari dulu dasar-dasarnya. Nah, setelah itu baru coba untuk berhitung seperti itu ya. Kayak simbol dan lain-lainnya itu ada di bagian bawah video ya. Itu ada pembahasannya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, di sini ada power ampli teman-teman. Ini power ampli saya yang dulu ya teman-teman ya. Nah, ini saya di sini akan berbagi pengalaman untuk teman-teman semuanya. Saya akan berbagi pengalaman untuk teman-teman semuanya dan insya Allah ya semoga bermanfaat lah seperti itu ya. Jadi power ampli ini masalahnya di saat saya geber nih teman-teman ya. Di saat saya geber daya maksimal ya, itu untuk potensio hampir di jam 4 teman-teman semuanya. Ya, bisa dikatakan hampir menuju ke daya maksimal ya teman-teman ya. Nah, di saat itu transistor final itu terasa panas teman-teman ya. Nah, seharusnya ya nggak panas lah seperti itu ya. Ya sebenarnya panasnya pun masih umum sih teman-teman. Tapi saya pribadi risih soal itu ya. Dalam artian seharusnya nggak sampai sepanas itu kan. Berarti tentunya perlu kita analisa kembali kan. Apa sih salahnya, di mana sih salahnya. Nah di sini kan saya buka ya teman-teman ya. Ini bautnya sudah saya lepas, tinggal saya buka langsung. Nah ini teman-teman semuanya isinya ya. Nah isinya ini adalah Hyper UCL ya, yang saya pernah jelaskan dulu. Terus untuk trafonya ada trafo thyroid. Nah ini trafo 7 ampere ya teman-teman, dengan voltase keluarannya yaitu 32 volt AC teman-teman semuanya. 32 volt AC dan tentunya untuk si Hyper UCL ini mampu sekali ya untuk tegangan 32 volt AC setelah melewati PSU ya. Jadi saya menggunakan driver si ProCL ini. Untuk jelasnya sebelum videonya sudah ada saya jelaskan ya. Maksudnya video-video yang ada di beranda itu saya sudah pernah menjelaskan soal ini. Tapi di sini teman-teman sedikit analisa nih. Nah, misalkan teman-teman mengalami hal yang sama seperti saya ya. Di saat digeber seperti itu kok terasa suara panas misalkan seperti itu. Ya, sifatnya panas yang berlebihan seperti itu ya. Maka teman-teman semuanya bisa analisa dari perhitungan teman-teman. Nah seperti contoh seperti ini saya contohkan kepada teman-teman semuanya ya. Apa Farha? Apa nak? Nah seperti ini teman-teman. Tuh. Nah seperti ini teman-teman. Nah untuk trafonya kan trafo 7 ampere ya teman-teman ya. Trafo 7 ampere. Nah jadi kita analisa dari perhitungan teman-teman. Kira-kira salahnya di mana sih? Apa sih yang kurang seperti itu ya. Nah dengan rumus P sama dengan I dikali dengan V total dibagi dengan cos P. I-nya berapa mas? 7 ampere ya trafonya ya. Dikali dengan 32 dikali 2. Karena tegangan CT ya teman-teman. Atau 2 pas. Dibagi dengan cos P 0,8 sama dengan 560 watt ya teman-teman ya. Nah untuk menentukan transistor finalnya yaitu dibagi dengan daya transistor final. Wow, kenapa nak? Dibagi dengan daya transistor final per satu setnya yaitu final Toshiba sesuai dengan datasheet 150 watt ya teman-teman ya. Maka 3,7 ini yang saat ini saya pasang saya bulatkan menjadi 4 set teman-teman ya. Nah jadi kesimpulannya dalam perhitungan yang sudah saya jelaskan banyak sekali itu kan toleransi satu set ya teman-teman ya. Toleransi satu set. Nah toleransi itu apabila nanti terjadi panas yang berlebihan ya. Apabila terjadi panas yang berlebihan maka teman-teman bisa gunakan toleransi tersebut teman-teman ya. Nah maka dari itu nah
Di sini yang terjadi dalam power ampli saya itu sama persis seperti apa yang saya jelaskan ya teman-teman. Jadi ya saat saya buat daya maksimal ya, walaupun sudah ada kipas ya teman-teman ya, itu masih ada terasa panas yang berlebihan teman-teman. Maka dari itu saya pribadi risih ya. Maka dari itu setelah saya analisa lagi ya, itu memang perlu sekali untuk toleransinya dipasang ya teman-teman. Yang satu set itu perlu sekali untuk dipasang. Jadi di sini akan saya pasang keseluruhannya 5 set teman-teman ya. Seharusnya 4 set nih, tapi di sini akan saya pasang 5 set. Nah, seperti apa sih Mas analisanya kok bisa kita bulatkan ke berapa namanya? Ke 5 set, Mas. Nah, jadi gini teman-teman. Teman-teman ketahui bahwasanya ini nilainya 3,7 ya teman-teman ya. Nah, nilai lebihnya ini kan 7 teman-teman ya. Nah, nilai lebihnya ini nilainya 7 nih. Nah, 7 ini mau mendekati ke nilai 10 itu hanya membutuhkan 3 angka ya teman-teman ya. Nah, tentunya kalau misalkan dengan cara seperti itu, transistor final akan panas teman-teman ya, akan panas berlebihan. Nah, itu analisanya di situ ya teman-teman. Kecuali 3,0. Nah, ini nggak jadi masalah kita pasang 3 set. Tetap ada toleransi 1 set ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan 3,1, 3,2, nah ini insya Allah panasnya nggak akan berlebihan teman-teman. Tapi kalau misalkan lebih dari 5 nih misalkan, atau 5 atau lebih dari 5, itu biasanya akan terasa panas yang berlebihan. Walaupun itu sudah sesuai perhitungan. Kok masih panas sih? Nah, kita analisa dari sini bisa ya teman-teman ya. Maka toleransi 1 set. Nah, seperti itu teman-teman untuk menganalisanya. Di sini sudah saya beri ya teman-teman ya. Di sini sudah saya beri. Jadi seperti ini teman-teman. Awalnya dia ada 4 set, 1 2 3 4 ya teman-teman ya. Nah, berhubung terjadi hal seperti tadi, maka di sini saya beri lagi 1 set teman-teman. Ya. Di sini saya beri lagi 1 set. Ya, ini instalasinya belum selesai ya teman-teman ya. Karena lagi proses pengerjaan teman-teman. Nah, ini saya beri lagi 1 set supaya nilai seperti perhitungan yang saya jelaskan tadi teman-teman ya. Supaya sesuai dengan perhitungan yang saya jelaskan tadi, dan nilainya yaitu tetap toleransinya digunakan. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nanti kalau misalkan teman-teman mendapatkan hal yang sama seperti yang saya alami, teman-teman bisa lakukan hal yang sama ya teman-teman ya. Bisa lakukan dengan hal yang sama seperti tadi ya, toleransinya dipasang ya. Tujuannya apa? Agar mengurangi panas berlebihan pada transistor final. Seperti itu ya teman-teman. Paham ya apa yang saya jelaskan ya? Nah, jadi itu. Nah, di sini power ampli 3 channel ya teman-teman ya. Nah, di sini ini yang saya pakai 2 set, ini yang saya pakai 2 set ya teman-teman ya. Dengan melepas air kapur ya teman-teman ya. Air kapur dilepas, dipindah di transistor finalnya. Sedangkan yang 1 set ini tetap ada air kapurnya ya teman-teman ya. Di 1 set ini teman-teman tetap ada untuk air kapurnya. Oke teman-teman. Nah, mungkin itu saja ini sedikit inspirasi untuk teman-teman semuanya. Ini R10 ohm ya. Rencana nanti akan saya pasang di sini teman-teman. Ini yang 2 watt ini akan saya lepas semua nanti. Akan saya lepas, akan saya ganti dengan yang ini teman-teman. Ya, 10 ohm ya teman-teman ya. Akan saya ganti ini. Nah, setelah saya ganti nanti baru nanti akan saya tes seperti itu teman-teman. Nah, ini sedikit teori untuk teman-teman semuanya. Ini menurut saya sih sangat bermanfaat sekali ya. Kalau teman-teman nanti mengalami hal yang sama, Mas sudah sesuai perhitungan tapi kok panas Mas. Nah, bisa teman-teman analisa kembali soal itu tadi saya jelaskan. Nanti akan ketemu kesalahannya di mana. Seperti itu ya. Paham ya teman-teman apa saya jelaskan. Nah, untuk elko, saran dari saya sesuaikan dengan perhitungan ya untuk teman-teman dan mas-mas, saudara-saudaraku semuanya. Kenapa Mas? Ya itu tadi, kalau misalkan kita menyesuaikan dengan perhitungan, insya Allah akan aman-aman saja ya teman-teman. Nggak ada namanya masalah seperti itu, nggak ada ya teman-teman. Seperti contoh ini teman-teman. Ini PSU yang saya buat kemarin teman-teman ya. Merek untuk elko-nya Rubicon teman-teman. Nah, maksimal temperaturnya yaitu 105 derajat Celcius ya teman-teman ya. Untuk kapasitasnya 10.000 mikro, voltasenya 100 volt. Nah, kenapa Mas saya beli 100 volt? Nah, ini kan untuk ngetes kemarin ya teman-teman ya. Dan nanti akan saya review lagi. Karena di saat nanti kita suplai tegangan 25 volt AC. Nah, ya teman-teman ya. Akan saya suplai tegangan 25 volt AC tetap masuk teman-teman ya. Akan saya suplai tegangan 32 volt AC tetap masuk. Akan saya suplai tegangan 45 volt AC tetap masuk. Masuknya gimana Mas? Nah, masuknya tetap aman, dalam artian kapasitas elko ini nggak sampai meletus, nggak sampai melembung, nggak sampai keluar cairan ataupun apa enggak ya teman-teman. Kenapa Mas? Karena itu tadi di saat kita menentukan itu sesuai dengan perhitungan ya teman-teman ya. Jangan kita ingin menggunakan tegangan 32 volt AC tapi elko kita gunakan yang 50 volt DC.
itu 100% akan masalah teman-teman. Mungkin sekali kita pakai nggak masalah, nanti berkepanjangan di saat dioperasikan di lapangan ataupun di dalam rumah yang misalkan kita putar agak kenceng, itu akan jadi masalah teman-teman ya. Maka dari itu untuk teman-teman semuanya gunakanlah atau pakailah elko yang sesuai dengan perhitungan ya. Mau mereknya apa aja nih, Rubicon nih. Saya pernah pakai merek apa sih yang biasa itu ya? Merek apa sih yang biasa itu loh, yang kakinya ini gepeng, dia kakinya itu gepeng, enggak yang lancip itu. Eterna ya, Eterna. Elna apa sih ya namanya? Itulah pokoknya. Itu pernah saya suplai ya, dalam artian kapasitasnya tetap sesuai. Akan tetapi tetap tidak ada masalah ya teman-teman. Mungkin nilai kapasitasnya aja ya tertulis 10.000, tapi kalau misalnya kita ukur saya yakin nggak nyampe 10.000 lah, seperti itu ya. Soal kemurnian ya teman-teman ya. Dan ini kemarin saya suplai 45 volt AC pun tidak ada masalah ya teman-teman. Insya Allah nanti akan ada reviewnya untuk PSU ini ya, dan juga untuk driver yang kemarin saya buat konten nanti akan saya review karena waktunya belum ada ya teman-teman ya, jadi belum bisa untuk reviewnya. Seperti itu. Nah, ini ada kapasitor dan di sini ada resistor. Ini untuk apa sih, Mas? Ini waduh luar biasa, teman-teman. Ini untuk benar-benar untuk filter ya, teman-teman ya. Jadi alhamdulillah nih kalau misalkan teman-teman gunakan ini, itu apa namanya? Dengung itu nggak ada sama sekali ya. Seperti saya contoh kemarin itu, speakernya benar-benar senyap, teman-teman ya. Ini saya dapat ilmu dari mesin yang di tempat saya kerja teman-teman. Nah di situ ada mesin ya ada satu mesin lah, yang mana mesin itu ada pada rangkaian PSU dan ada ininya teman-teman ya, ada ininya. Jadi ini benar-benar bermanfaat untuk meredam atau memfilter ya. Seperti itu. Jadi suara jeduk ataupun apa itu hilang ya teman-teman ya. Dengung pun nggak ada ya teman-teman ya, alhamdulillah sih. Tapi ya nggak tahu juga nanti seperti itu ya. Tapi yang jelas kemarin sudah saya praktekkan nggak ada sih teman-teman ya. Mungkin di saat review nanti akan saya jelaskan juga tuh teman-teman semuanya soal ini ya. MKP ya teman-teman, kapasitor MKP, ada resistor di bawahnya. Nah setelah itu elko dan dioda. Dah intinya untuk konten kali ini soal yang saya jelaskan tadi ya teman-teman ya. Misalkan teman-teman merasa panas, teman-teman merasa transistor final yang teman-teman gunakan merasa panas nih, berlebihan, cek kembali untuk perhitungan PSU-nya untuk menentukan transistor finalnya sudah sesuai apa belum. Misalkan kok lebihnya 3,7 nih. Nah, berarti bisa teman-teman tambahkan satu lagi untuk meminimalisir terjadinya panas yang berlebihan. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi itulah yang saya sampaikan untuk teman-teman semuanya. Kurang lebih mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan dalam saya menyampaikan. Ya semoga aja nggak salah dan ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Apabila ada kekurangan-kekurangan bisa teman-teman lengkapi di dalam komentar, ataupun ada pertanyaan-pertanyaan bisa nanti teman-teman tanyakan saja di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab semampu saya dan sebisa saya ya teman-teman ya. Kalau misalkan saya nggak mampu, saya nggak bisa, maka nggak akan saya balas. Seperti itu ya. Ataupun pesannya kelelep, saya nggak tahu kalau misalkan ada komentar seperti itu ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Dan itu tadi terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya yang selalu setia dalam channel YouTube ini. Insya Allah teman-teman nggak nyesel, akan mendapatkan manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.